target KCR target ini KCR. berapa tahun ke depan? Kalau bisa sebanyak-banyaknya, terutama di perairan-perairan yang perairan-perairan sempit ya, maka kapal KCR ini sangat efektif. Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, lanjut kita bahas soal masa depan kapal cepat rudal Indonesia guys. Nah, jadi baru-baru ini Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali telah mengungkapkan pandangan strategisnya soal masa depan armada kapal cepat rudal atau KCR Indonesia. Dalam sesi wawancara yang admin tampilkan di awal video tadi, beliau pun menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut membutuhkan KCR dalam jumlah sebanyak-banyaknya guys. Nah, jadi bisa kalian bayangkan dari pernyataan beliau betapa pentingnya armada kapal KCR ini untuk menjaga lautan Indonesia. Dan apa alasannya menurut beliau? Nah, alasannya pun cukup sederhana guys, tapi tajam. Menurut beliau, Indonesia adalah negara kepulauan dengan ribuan pulau, selat sempit, dan jalur laut vital. Dan di medan seperti ini, kapal besar tidak selalu bisa dijadikan jawaban guys. Tapi KCR kapal kecil dengan taring besar justru jadi kunci pengendali laut Nusantara dan merupakan salah satu senjata yang paling efektif di medan seperti itu. Kemudian lanjut menurut Kasal, saat ini TNI Angkatan Laut katanya membutuhkan setidaknya 4 KCR baru untuk menggantikan 4 unit lama yang sudah menua. 2 kapal bahkan katanya sedang dibangun di Turki. Kita juga masih butuh 4 lagi yang baru dan 2 lagi sedang dibangun di Turki. Nah, ini mungkin seperti video yang admin upload dulu guys, 2 kapal KCR dari Turki. Dan itu ya jelas menandakan bahwa penguatan armada ini bukan lagi rencana tapi sudah berjalan. Lalu mungkin kalian ada yang masih bertanya-tanya nih, Min, kenapa KCR yang mau dibanyakin? Kok nggak frigat atau destroyer ya kan? Nah, jadi ini jawabannya ada pada geografi kita guys. Nah, bayangkan negara kita ini dipenuhi oleh ribuan pulau, selat sempit, dan jalur strategis yang rawan pelanggaran. Di area semacam ini, kapal besar seperti frigat atau destroyer bakal kesulitan untuk bermanuver guys. Tapi kapal KCR yang kecil, lincah, dan bisa melesat hingga 30 knot. Bahkan PT PAL sudah mampu bangun yang 40 knot. Malah justru bisa jadi penguasa. Jadi kuncinya ada pada desain dan peran operasionalnya. KCR berukuran relatif kecil, rata-rata 40-60 meter dengan bobot hanya beberapa ratus ton guys. Ukurannya yang kompak membuatnya sangat lincah dan gesit. Ideal untuk bermanuver di perairan sempit, selat dangkal, atau area kepulauan yang rumit. Dan dengan kecepatan tinggi mencapai 25, 30, bahkan 40 knot. Maka kapal ini pun praktis mampu menjalankan taktis hit and run, alias serang cepat lalu kabur sebelum lawan sempat membalas. Dan jangan pula kalian terkecoh dengan ukurannya. Walaupun kecil, KCR ini dipersenjatai dengan rudal anti kapal jarak menengah hingga 120 km guys. Artinya ia bisa beroperasi di sela sempit, tapi tetap mampu mengancam kapal perang besar yang bernilai ratusan juta dolar. Kemudian profilnya yang rendah di radar, ditambah medan geografis Indonesia yang penuh pulau, membuat KCR sulit dideteksi dan bisa bergerak diam-diam sebelum meluncurkan serangan. Bayangkan bagaimana efektivitasnya di Selat Malaka, Selat Sunda. Kapal besar seperti frigate atau destroyer bisa saja jadi target empuk atau bahkan nyangkut ya kan kalau airnya terlalu dangkal dan manuvernya terbatas di jalur sempit. Sementara KCR bisa meluncur menyelinap di balik pulau, lalu melepaskan rudal yang sanggup melumpuhkan musuh. Inilah alasannya mengapa Kasal menegaskan pentingnya KCR, karena mereka bukan sekedar kapal kecil, tapi pengendali perairan sempit dan penjaga kedaulatan di titik-titik rawan. Strategi ini ya umum guys, contohnya Iran di Teluk Persia. Mereka juga banyak menggunakan kapal-kapal kecil seperti speedboat rudal. Kemudian selain itu faktor biaya juga gak kalah penting. Membangun satu frigate atau destroyer itu membutuhkan dana yang sangat besar guys. Sementara dengan biaya yang jauh lebih murah, TNI Angkatan Laut bisa memperoleh beberapa unit KCR. Strategi ini memungkinkan Indonesia punya jumlah kapal yang lebih banyak untuk patroli.
dapat merespon ancaman dengan cepat dan memastikan tidak ada celah di wilayah perairan yang begitu luas. Jadi ketika Kasal Muhammad Ali berkata, TNI Angkatan Laut butuh KCR sebanyak-banyaknya, ya itu bukan sekedar wacana, tapi itu adalah strategi realistis dan cerdas untuk menghadapi tantangan di perairan Indonesia. Singkatnya, KCR adalah simbol bagaimana Indonesia memanfaatkan keunggulan geografisnya. Mereka bukan kapal merah yang berlayar di samudera luas, tapi penjaga perairan sempit seluas strategis dan jalur vital. Dan selama Nusantara masih berdiri, KCR akan selalu jadi garda terdepan menjaga kedaulatan laut kita Indonesia. Mantap banget guys. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys. Terima kasih.